Selamat malam pemirsa, 21 Mei 1998, Presiden kedua Soeharto meletakkan jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Dan hari itu menjadi tonggak awal dimulainya reformasi. Kini setelah 26 tahun sejak dimulai, semangat awal reformasi masih jauh dari tercapai. Banyak penyelenggara negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum sepenuhnya sejalan dengan semangat reformasi, bahkan sering bertolak belakang. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN semakin marak dan melemahkan trias politika serta otonomi daerah, sementara supremasi hukum masih lemah dengan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini dengan tajuk Reformasi Jangan Disuntik Mati bersama saya Fitri Megantara. Reformasi jangan disuntik mati. Sudah 26 tahun negeri ini memasuki reformasi. Namun harus diakui, spirit reformasi sebagaimana yang didengung-dengungkan di awal masih jauh dari capaian. Gerakan yang dimotori kaum mahasiswa itu masih sulit untuk beranjak dari onggokan catatan sejarah. Di sejumlah lini, tekad reformasi masih miskin implementasi. Banyak aktor penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak sepenuhnya menyatu dengan spirit reformasi, bahkan bertolak belakang dengan kehendak progresif dari reformasi. Padahal, para mahasiswa berjuang tidak sekadar menjual gagasan reformasi, tetapi mereka juga pasang badan, menyabung nyawa. Terbukti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Sebagian besar tuntutan reformasi tidak berjalan, bahkan reformasi seperti hendak dipukul mundur oleh elit-elit bermental pemburu rente. Bagi pemilik mental seperti itu, aksi korupsi, kolusi, dan nepotisme wajar dipraktikkan selama ada kesempatan. Bahkan praktek KKN semakin menjadi-jadi, ugal-ugalan, dan jauh dari rasa malu sebagai ciri manusia yang menjunjung tinggi keadaban. Lebih ironis lagi, korupsi sudah mewabah pada ranah trias politika. Sejumlah penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti berlomba melakukan praktek lancung. Sejatinya mereka adalah pilar-pilar kokoh yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula otonomi daerah yang seharusnya membuat penyelenggara negara di daerah berkreasi memajukan daerah. Malah tidak sedikit yang ikut-ikutan meniti jalan abuse of power demi menjarah uang negara. Tidak mengherankan jika otonomi daerah diplesetkan menjadi otonomi korupsi. Tak kalah miris adalah supremasi hukum yang masih lemah. Hukum masih tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Pengelolaan negara belum menjadikan hukum sebagai panglima keadilan sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Bukan hukum yang mengatur manusia, tetapi manusia yang mengatur hukum. Para aktor yang memiliki otoritas berkelindan melemahkan hukum secara terstruktur, sistematis, dan masif, seperti revisi Undang-Undang KPK dan revisi sejumlah undang-undang yang dilakukan di lorong gelap kekuasaan. Reformasi harus dikembalikan ke relnya. Kuncinya adalah etika berbangsa dan bernegara. Etika berada di atas hukum. Di dalam etika ada kepantasan, kepatutan, dan rasa malu. Ketika etika sudah tersemai, tumbuh semerbak mewangi dalam kehidupan masyarakat. Disitulah keadaban bangsa ini layak dibanggakan. Jangan biarkan reformasi dibonsai, apalagi disuntik mati.
Pemirsa, kita akan langsung membedah topik untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Gaudensio Soehardi. Selamat malam, Bang Gaudens. Selamat malam, Fitri. Bang Gaudens, mengenai reformasi, ternyata ini sudah 26 tahun sebetulnya kita memasuki reformasi. Tapi menurut Anda, apakah spirit reformasi ini sudah seperti yang dibayangkan, sudah sesuai dengan cita-cita, sudah tercapai, Bang Gaudens? Ya, seperti yang dikatakan di dalam editorial, reformasi itu tinggal menjadi onggokan catatan sejarah ya. Atau kalau kita membahasakannya dengan judul editorial itu, sudah ada yang menyuntik mati reformasi. Pertanyaannya, siapa pelaku suntik mati reformasi? Kalau kita mau jujur sedikit, para pelaku atau aktor-aktor reformasi 1998 atau 26 tahun lalu adalah mereka yang saat ini berada di panggung eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mereka lah atau sebagian dari mereka telah membajak reformasi itu, bahkan menyuntik mati reformasi itu. Kita tahu misalnya di Senayan, banyak sekali para mahasiswa pada 1998 yang turun ke jalan meneriakkan 6 tuntutan reformasi, tetapi mereka juga yang menjadi pelaku sejarah saat ini, bagaimana mengusahakan untuk merevisi beberapa undang-undang, ada undang-undang yang kontroversial yang mau direvisi seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada undang-undang penyiaran, bahkan undang-undang yang tidak masuk di prolegnas maupun di prioritas saat ini juga dibahas di DPR seperti undang-undang Kementerian Negara. Itu artinya kita harus jujur mengatakan sebagian dari pelaku reformasi mereka lah yang menyuntik mati reformasi itu. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, bisa terjadi tentu kalau kita flashback ya, yang direformasi itu adalah sistem, tetapi para pelaku dari sistem yang dari Orde Baru menjadi era reformasi adalah tetap orang-orang yang memegang kunci sampai saat ini adalah mereka-mereka yang juga terlibat atau menjadi tokoh penting pada saat Orde Baru. Sesungguhnya tidak ada reformasi total, yang ada itu hanya menurunkan Orde Baru atau menurunkan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 atau 26 tahun yang lalu. Reformasi itu lebih gagah pada katanya, tetapi miskin di dalam penerapannya, dan itu yang mesti bertanggung jawab adalah mereka yang juga menjadi pelaku reformasi itu. Oke, baik Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, kita akan lihat pernyataan berikut ini terlebih dahulu. Kami juga dulu bercita-cita agar bangsa ini setelah 25 tahun lebih itu memasuki episode yang praktek kekuasaan dan pemerintahnya menjalankan good governance dan clean government. Tetapi hari ini kita melihat bahwa korupsi merajalela. Ini faktanya sangat empirik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi begitu vulgar. Yaitu cita-cita awal reformasi, tapi justru kemudian yang berjalan sekarang ke arah yang bertolak belakang seperti itu. Miskin implementasi tadi Bang Gaudens katakan. Kalau dengan kata lain ya, reformasi itu diteriakan oleh mereka ketika menjadi mahasiswa. Tetapi ketika mereka menjadi bagian dari kekuasaan, mereka itu justru menjadi orang paling depan mengkhianati reformasi. Kita melihat misalnya beberapa tokoh reformasi, ada yang sudah masuk penjara karena korupsi, ada yang sudah dibebaskan, dan banyak hal yang saat ini atau mereka yang berada di panggung politik, sesungguhnya mereka yang pada 1998 itu meneriakkan 6 hal pokok. Misalnya terkait dengan supremasi hukum. Kita tahu saat ini bahwa hukum kita itu dijadikan sebagai industri, sehingga pasal-pasal di dalam hukum itu ditransaksionalkan atau hukum itu dihitung untung ruginya. Seperti dikatakan di dalam editorial, bukan lagi hukum mengatur perilaku,
tetapi perilaku manusia itu memanfaatkan hukum untuk kepentingannya sendiri. Padahal kan kemudian pengorbanan untuk mencapai kondisi seperti sekarang, kita memasuki era reformasi ini kan sangat besar seperti itu. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Gaudens, justru aktor pada saat di 98 ini sekarang menjadi penyelenggara negara, cita-cita reformasi justru kemudian keluar dari relnya seperti itu ya Bang Gaudens. Ya, rupanya mereka lupa diri ya. Ketika reformasi, ketika masih mahasiswa itu mereka sangat idealis. Tetapi begitu masuk bagian dari kekuasaan, mereka itu yang mesti dijadikan sebagai reformasi jilid 2. Kalau hanya reformasi jilid 1 tidak mungkin bisa banyak berubah. Tetapi bagaimana mengubah perilaku untuk mematuhi etika dan moral, itu yang menjadi target untuk reformasi jilid 2. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berbicara tentang reformasi, walaupun pelakunya adalah sebagian dari mereka yang 98 itu turut berteriak di jalan gitu. Oke. Dan memang salah satunya kemudian tadi yang dikatakan oleh pernyataan dari aktivis 98 juga bagaimana memotret gambaran praktek korupsi yang saat ini justru kemudian merajalela dan kemudian mewabah pada ranah trias politika, Bang Gaudens. Ya betul sekali. Yang dilupakan itu adalah reformasi dibaptis oleh darah mahasiswa. Jadi pengkhianat reformasi adalah mereka yang turut terlibat di dalam gerakan reformasi tetapi lupa diri karena keenakan di dalam kekuasaan. Itu yang terjadi saat ini dan itu sangat terang benderang kalau kita melihat siapa saja tokoh-tokoh politik yang sangat vokal saat ini adalah mereka yang dulu bergerak di jalan raya gitu, atau menjadi parlemen jalanan. Ketika berada di dalam parlemen benaran, mereka itu menjadi bisu, tidak lagi berbicara tentang reformasi, tidak lagi berbicara tentang apa tuntutannya. Kalau mau jujur, dari 6 agenda reformasi 98 itu yang sudah berjalan itu misalnya menghapus di fungsi ABRI ketika itu ya, TNI Polri, itu kan sudah dihapus saat ini ya. Juga yang paling tidak bisa dijalankan itu adalah terkait dengan korupsi dan nepotisme. Nepotisme itu menjadi sorotan yang paling luar biasa ya akhir-akhir ini. Yang dijalankan misalnya tentang melakukan otonomi daerah ya. Tetapi otonomi itu hanya memindahkan korupsi di pusat ke daerah. Itu yang terjadi dan di daerah mereka yang diharapkan untuk menjadi penggerak otonomi daerah, mereka menjadi raja-raja kecil yang juga ingin mendapatkan upeti-upeti sehingga terjadi korupsi itu banyak sekali di daerah. Oke, sebetulnya apa Bang Gaudens kunci untuk mengembalikan reformasi ke relnya? Nah, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali menyoroti bagaimana potret korupsi ini justru juga salah satu kemudian potret bagaimana cita-cita reformasi keluar dari relnya seperti itu ya Bang ya. Ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang dilahirkan oleh reformasi. Salah satu contohnya KPK dan juga di tingkat lembaga negara itu ada Mahkamah Konstitusi. Tetapi justru di lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh reformasi kiranya perlu direformasi ulang gitu. Katakanlah KPK. Saat ini KPK itu justru pamornya kalah jauh dengan Kejaksaan Agung di dalam pemberantasan korupsi. Belum lagi bagaimana persoalan etika yang menyangkut pimpinan KPK dan ada pimpinan KPK yang juga terlibat dugaan korupsi walaupun kasusnya sampai sekarang itu masih berjalan di tempat. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi, persoalan etik itu menjadi persoalan yang sangat serius yang dibumbu-bumbui dengan nepotisme. Padahal hal-hal itulah yang ditolak pada 1998. Atau dengan kata lain,
Yang berhasil dari reformasi selama 26 tahun itu adalah menumbangkan Orde Baru, tetapi Orde Baru dengan wujud baru justru hadir di era reformasi. Bagaimana hal-hal yang dulu ditolak ketika reformasi justru dipraktekkan oleh mereka yang juga berteriak tentang reformasi itu. Oke. Ini kan sudah 26 tahun, seharusnya kita dalam era reformasi ini sudah di tahap seperti apa Bang Gaudens? Karena kan mungkin kalau apabila kita lihat dulu yang kemudian mereka bersuara menginginkan reformasi, kemudian saat ini masuk ke kekuasaan, malah justru tidak sepenuhnya menyatu dengan spirit reformasi. Ya, kata kuncinya sih mereka yang saat ini menjadi berada di dalam kekuasaan dan pada 98 itu berteriak tentang pemberantasan korupsi nepotisme adalah mereka-mereka yang tidak tahan untuk miskin. Sehingga ketika mereka berada di dalam kekuasaan, mereka ingin memperkaya diri. Buktinya sudah banyak yang berada di rutan atau di bui gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa spirit reformasi itu hanya bisa diucapkan, tidak bisa dipraktekkan, atau jauh panggang dari api apa yang dicita-citakan pada 1998 dengan prakteknya pada hari ini. Nah, apa yang mesti dilakukan ke depan? Yang tidak boleh mati itu adalah demokratisasi. Demokrasi itu harus tetap dijaga. Kemudian keadilan sosial, dan yang paling penting itu pemberantasan korupsi dan nepotisme. Nah, korupsi nepotisme ini untuk 5 tahun ke depan ini memang tantangan yang berat ya, yang harus yang harus diikhtiarkan untuk selalu kembali kepada semangat reformasi itu. Oke Bang Gaudens, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan juga menyimak bagaimana jajak pendapat sederhana yang sudah dilakukan oleh editorial malam di media sosial. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sederhana yang dilakukan di media sosial, kita akan intip hasilnya di Instagram dengan pertanyaan, menurut Anda apakah spirit reformasi yang digagas mahasiswa masih miskin implementasi? 81% menjawab iya, artinya setuju bahwa spirit reformasi ini masih miskin implementasi. Bagaimana dengan di media sosial X? Kurang lebih jawaban ataupun respon dari netizen juga sama, 87% mengatakan bahwa spirit reformasi ini masih miskin implementasi. Netizen melihatnya seperti itu, artinya faktanya yang dilihat ada di kacamata publik adalah bagaimana reformasi ini masih miskin implementasi. Artinya kunci untuk mengembalikan reformasi ke relnya seperti apa agar kemudian tidak ada kesan miskin implementasi, Bang Gaudens? Ya, lagi-lagi kita harus menyoroti siapa pelaku pemerintahan ke depannya. Kita berharap pemerintahan ke depan setelah 20 Oktober itu Prabowo dan Gibran itu mampu mengembalikan roh reformasi itu. Jangan sampai dipadamkan. Apa hakikat roh reformasi itu? Ada transparansi di sana, ada kebebasan pers, dan jangan menakut-nakuti orang untuk berbicara. Karena itu demokrasi itu kan persoalan bagaimana orang diberi kebebasan untuk berekspresi. Nanti jangan sampai sedikit-sedikit kalau orang protes itu ditangkap. Kalau orang berbicara mengekspresikan di media sosial langsung terjerat dengan undang-undang IT. Iya. Nah, hal-hal seperti ini ya mesti dikembalikan, dan saya yakin Prabowo dan Gibran mampu melakukan itu. Kalau tidak mampu melakukan itu tentu sangat disayangkan, karena sekali lagi reformasi itu dilahirkan oleh darah-darah martir mahasiswa itu. Jangan lupa itu gitu. Artinya jika kemudian memang reformasi ini ingin kemudian kembali pada cita-cita dan kemudian mencapai tujuannya, memang salah satunya bermula dari pemimpinnya, seperti itu ya. Ya, tentu tidak hanya pemimpin di eksekutif ya. Paling penting juga di legislatif.
salah satu prasyarat untuk pemberantasan korupsi misalnya undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset itu sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang itu masih berada di laci Ketua DPR itu, belum pernah dibahas di dalam rapat paripurna. Itu berarti sudah hampir 2 tahun ya rancangan undang-undang itu tidak dibicarakan. Nah, hal-hal seperti ini ke depannya perlu ada reformasi terkait dengan legislasi karena itu terkait dengan undang-undang. Jangan menjadikan undang-undang itu sebagai industri undang-undang. Kalau dia menjadi industri itu pasal-pasalnya bisa ditawar-menawar gitu. Itu yang tidak boleh. Begitu juga misalnya di yudikatif. Bagaimana menjatuhkan hukuman yang menjerakan dan bila perlu ya merampas hasil-hasil korupsi itu sehingga bisa dikembalikan kepada negara dan kepada pemerintahan siapapun yang menjadi menteri pejabat di pemerintahan ke depan ini ya kembalilah kepada roh reformasi itu, jangan cuma di bibir saja, jangan sekadar pada janji-janji kampanye, tetapi juga harus dilaksanakan. Itulah hakikat reformasi itu. Oke, kita harapkan memang roh reformasi ini dapat kemudian tetap terjaga sesuai dengan tujuan dan capaiannya dan kaya akan implementasinya. Ya, seperti betul. itu ya Bang Gaudens. Terima kasih Bang Gaudens telah berbincang bersama kami Terima di kasih, editorial Bu. malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.